Shalom semuanya, Bapak Ibu juga yang ada di Zoom, Bapak Ibu yang ada di Facebook, Bapak Ibu yang ada di YouTube, ya. Selamat hari Minggu, amin. Senang sekali, ini adalah first time saya berdiri di tempat ini. Dan saya bersyukur di gedung ini maksudnya ya, di gedung ini. Ya, di Graha CKF, ya. Dan saya percaya bahwa ini karena anugerah Tuhan. Ini bukti penyertaan Tuhan yang ajaib bagi perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Dan segala kemuliaan, hormat, dan kuasa pastinya kita kembalikan hanya bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan, pastinya Bapak Ibu sudah tahu, yaitu mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna. Berapa banyak saudara yang mau mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna? Amin. Mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Yes, amin Bapak Ibu. Kenapa kita perlu itu? Karena tentunya kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan, ya. Ada begitu banyak perjuangan yang kita, saudara dan saya hadapi di dalam kehidupan sehari-hari kita, entah dalam pribadi, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam berjemaat, di dalam kota, di dalam bangsa, semua punya pergumulan. Pergumulan anak muda, pergumulan anak-anak, pergumulan orang tua, semua orang punya pergumulan. Ini sangat mengganggu, ribut. Ya, oke. Ya, sudah. Jadi kita tahu bahwa seperti raksasa, ya. Masalah itu kadang datang seperti raksasa, ya, yang datang untuk menghantam atau mengganggu ataupun mengintimidasi, ya. Hari-hari ini rasanya begitu banyak ketakutan, ya. Saya merasakan itu banget, ya. Karena saya menerima banyak permintaan doa, minta untuk dikonseling dan sebagainya. Sehingga saya tahu bahwa banyak orang sedang ada dalam pergumulan-pergumulan, ya. Saya sendiri punya pergumulan, Bapak Ibu juga pasti punya pergumulan. Tapi Tuhan mendesain kita tidak selevel dengan masalah. Amin. Kita didesain Tuhan unggul. Haleluya Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan, bahkan sudah memberikan kemenangan dengan tujuan adalah saudara juga menjadi pemenang yang membawa kemenangan itu kepada banyak orang yang sedang ada di dalam pergumulan hidup. Amin. Artinya kita harus memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang berdampak. Tidak hanya tentang diri kita sendiri, ya, tapi bagaimana kita juga menjadi berkat bagi manusia. Nah, saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini kita tahu bahwa seperti intimidasi daripada si jahat yang datang mencekam kehidupan kita, ya. Dan tentunya seperti raksasa yang datang untuk mengganggu kehidupan kita setiap hari dalam kehidupan kita. Tapi saudara percaya enggak bahwa setan atau raksasa, Kakak Bella dan Kakak Rani minta tolong tetap ada di atas sini, itu tidak dapat mengalahkan orang-orang yang ada di dalam covering ilahi. Katakan amin. Amin. Dan saya percaya bahwa kita yang punya covering ilahi itu seperti baju, ya. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 11-nya sampai ayatnya yang ke-13, dikatakan di sana bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita punya orang ada yang menyakiti, entah kita punya teman, entah kita punya istri, entah kita punya suami, orang tua, siapapun itu, ingat dia bukan musuh kita. Karena dia terdiri dari darah dan daging. Ya, amin ya. So musuh kita adalah bukan darah dan daging. Berarti dikatakan di sini adalah melawan
pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita berperang melawan siapa? Melawan tipu muslihat iblis, roh-roh jahat, melawan iblis. Tapi iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita sedang berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan tipu muslihatnya. Alkitab berkata dia berjalan mengaum-ngaum seperti singa. Seperti singa. Tapi sesungguhnya dia adalah singa ompong. Dia sudah tidak punya kuasa. Yang bagi saudara dan saya yang ada di dalam covering Tuhan, memiliki perlengkapan senjata Allah ini saudara, dikatakan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, hari-hari ini bukan corona yang paling menakutkan, tapi yang paling menakutkan adalah roh ketakutan itu sendiri. Alkitab berkata akan ada banyak orang yang mati bukan karena penyakit, tapi karena ketakutan. Itu yang menimbulkan serangan jantung, itu yang menimbulkan depresi, itu yang menimbulkan banyak masalah. Kenapa? Karena ketakutan, intimidasi, tekanan setan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa menerima perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bagaimana mengalahkan Goliat, mengalahkan raksasa, masalah yang datang dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya setiap hari. Saya mendapat firman ini di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Saya tidak baca karena itu panjang. Ini sebuah cerita. Saya cerita aja ya buat Bapak Ibu sekilas. Ya, nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. 1 Samuel 17 itu cerita tentang bagaimana orang Filistin itu adalah gambaran dunia, gambaran tipu daya iblis ya, yang berperang melawan orang Israel. Nah, kisahnya adalah pada waktu itu orang Israel akan berperang melawan orang Filistin. Lalu mereka berseberangan, mereka berdiri satu di lembah yang di bagian yang sana dan Israel di bagian yang sini dibatasi oleh lembah. Lalu tiba-tiba ketika mereka sedang ada di dalam kancah peperangan itu, muncullah seorang raksasa. Ya, kalau saudara baca, itu dia sangat besar, dia sangat tinggi. Dan dia memakai baju sirah, dia memakai baju tembaga. Tidak ada bagian dari tubuhnya itu yang terbuka. Ya, dia punya lembing yang terbuat juga dari tembaga. Jadi dia ini boleh saya bilang ini, mungkin dia ini Iron Man ya. Manusia besi ya, manusia tembaga. Ya, menakutkan. Pada waktu dia muncul, dia bilang begini, "Hei orang Israel, ayo siapa yang berani maju melawan saya? Kita akan berperang. Dan kalau kalian yang kalah, maka kalau kami yang kalah, maka kami akan menjadi hamba bagi kalian. Tapi seandainya kalian yang kalah, kalian harus mengabdi menjadi hamba kepada kami." Dan saudara tahu nggak? Alkitab berkata di dalam 1 Samuel 17 itu, orang Israel menjadi ciut. Ketakutan. Karena melihat perform daripada Goliat begitu horor, ya, begitu menakutkan. Hari-hari ini, saudara, kalau saudara dengar berita, wow, saudara dengar corona sedang naik down, ya, virusnya sedang double. Dulu virusnya mungkin cuman kadarnya ya 20%, sekarang 50, katanya nih nanti naik 70. Mendadak semua menjadi ahli peneliti COVID. Mendadak semua orang tahu vaksin tuh bahaya. Nanti akan bla 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 bla. Ada yang bilang gak boleh, di dalamnya tuh ada 666. Wah, mendadak banyak pakar-pakar yang muncul. Dan tahu nggak saudara, berita-berita yang saudara dengar itu membuat saudara pasti ciut. Seperti Goliat yang mendatang menakut-nakuti saudara.
Mari pagi ini kita akan belajar bagaimana mengalahkan Goliat. Jadi begini, waktu Goliat berkoar-koar, orang Israel ketakutan menjadi ciut. Tiba-tiba muncul seseorang kecil, imut, kemerah-merahan. Belum pernah tahu perang. Gak ada yang namanya baju-baju besi. Dia cuman pakai apa? Mungkin celana pendek. Lalu kemudian sandal biasa. Lalu pakai baju kaos biasa. Wajahnya kemerah-merahan alias sangat imut. Bukan amit ya, imut. Dan saudara tahu, dia berdiri dan dia bilang, siapa orang heboh itu yang tidak ada apa-apanya? Nah, siapakah dia? Siapa dia? Daud. Berapa banyak Bapak Ibu di sini yang mau jadi seperti Daud? Boleh lambaikan tangannya? Kita akan berdiri dan kita tidak akan masuk di dalam alur kondisi dunia yang menakutkan. Tapi kita akan berdiri seperti Daud dan kita akan membalikan keadaan dengan cara yang kita akan belajar pagi hari ini. Nah, saudara, apa yang dilakukan, apa yang kita perlu belajar dari si Daud? Ya, yang pertama Daud ini dia memiliki fokus, katakan fokus. Dia memiliki apa? Fokus, ya. Saudara dengar firman, saudara juga harus apa? Fokus, ya. Jangan terdistraction, ya. Itu strategi setan untuk membuat kita teralihkan dari fokus, yaitu firman Tuhan. Fokus kepada siapa? Kalau kita fokus kepada masalah, kita akan takut. Tambah ciut. Kalau Daud berdiri seperti orang Israel, lalu dia mulai melihat, wow, bajunya besi men, tingginya sekian. Berapa tingginya Pak Luther? 3 meter 15 cm, saudara. Wow, setinggi apa itu ya? Lebih tinggi dari gedung ini. Dan Daud itu mungkin seperti Bella. Coba Bella berdiri. Nah, imut-imut. Ya. Dan dia harus melihat Goliat seperti ini. Nah, kalau kita fokus kepada Goliat yang besar itu, bajunya, lembingnya, tutup kepalanya, wah, kita akan menjadi ciut dan kita akan mungkin mundur teratur. Tapi Daud waktu dia muncul di medan peperangan, dunia ini adalah medan peperangan. Saudara harus memiliki fokus yang benar. Katakan amin. Daud fokus kepada siapa? Dia nggak fokus kepada Goliat, ya. Dia fokus kepada Tuhan yang besar. Haleluya. Dia fokus kepada Tuhan yang besar. 1 Samuel 17 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30, ayat yang 26 dan 32. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya, Daud berani berkata, siapa dia? Ya, yang berani menentang Allah dan prajurit-prajuritnya. Ya, saudara. Dia berkata begini, Raja Saul, izinkan saya akan pergi untuk mengalahkan orang Filistin itu. Wow, saudara. Kalau kita punya fokus seperti Daud, melihat Tuhan yang besar dan percaya bahwa Tuhan yang besar itu berkuasa dan sanggup untuk menghadapi Goliat atau raksasa yang sehebat apapun, masalah apapun termasuk corona ya yang datang mengintimidasi dunia hari-hari ini, maka saudara akan menang. Amin. Saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu cemas, saudara tidak perlu khawatir karena Tuhan Yesus akan selalu beserta dengan kita. Amin. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 berkata,
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Kita boleh bilang begini, sekalipun virus merajalela, Jakarta katanya sudah menjadi kota merah, ada lagi kota-kota yang lain yang sedang mewabah ya hari-hari ini, ya. Begitu banyak berita-berita yang menakutkan di mana-mana, ya. Dikatakan di sini, sekalipun engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala Allah, barisan Israel yang kau tantang itu. Ada satu lagu, saudara, kita perlu menyanyikan lagu ini, supaya saudara nggak perlu takut. Ketinggian. Turun. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat, ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Yesusku besar, ayo nyanyi sama-sama. Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Amin, amin Bapak Ibu. Jadi jangan bilang kepada masalah, kepada Tuhan, Tuhan aku punya masalah besar. Tapi bilang kepada masalah, aku punya Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu. Ya, ketika Daud fokus kepada Tuhan yang besar, maka Goliat itu jadi kecil. Amin. Dia kalahkan Goliat. Dan dengan semua perlengkapan sederhana yang dia punya. Mungkin saudara tidak sepandai orang-orang dunia. Mungkin saudara tidak punya keahlian-keahlian. Tapi ketika saudara punya iman, maka apapun masalah yang datang dalam kehidupan saudara, Anda bisa taklukkan bersama dengan Tuhan yang hebat. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang dimiliki oleh Daud yang kita bisa belajar pagi hari ini? Daud selalu merasakan dan mengingat pengalaman-pengalaman atau kebiasaan-kebiasaan saat dia ditolong oleh Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah saudara punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan? Kalau kita punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan dibawa, kata firman Tuhan, dari lapisan iman yang satu kepada lapisan iman yang berikut. Artinya begini, pengalaman-pengalaman kecil
yang Tuhan latih, kesetiaan-kesetiaan kecil, ketaatan-ketaatan kecil, masalah-masalah yang sepertinya itu hal-hal kecil. Tapi ketika saudara melatih diri untuk beriman dan mempercayai Tuhan, dan saudara mengalami pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan bawa saudara ke level-level yang berikut. Dengan pertolongan Tuhan. Ya, kita lihat di sini 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-37. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau, ribut sekali ya. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya, jadi menurut pandangan manusia nih, mana mungkin model Daud bisa kalahkan Goliat? Mungkin menurut pandangan dunia, mana mungkin ya orang-orang bisa bebas daripada corona misalnya. Bagaimana corona ini bisa teratasi? Bagaimana saudara dan saya bisa aman? Saudara harus vaksin misalnya. Saudara harus melakukan apa yang kita lakukan, nggak salah. Kita memang harus juga berhikmat untuk menjaga diri. Tetapi jangan pernah itu membuat saudara tuh ada dalam posisi ketakutan. Tetapi ingat kepada Tuhan. Di sini dikatakan, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi nggak ada tandingan saudara secara logika manusia. Tapi saudara dengar perkataan daripada Daud. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa, katakan biasa. Biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saya mau tanya, berapa banyak saudara pernah pegang janggut singa? Pernah? Pernah pegang janggut orang enggak? Pak Didi punya janggut enggak? Paling Ibu Yanti ya bisa pegang ya. Tapi kalau saudara punya janggut, ada orang pegang, saudara bisa kasih advokat. Benar enggak? Apalagi ini dikatakan singa. Daud bilang, aku biasa pegang janggut singa. Aku biasa melawan singa. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Wow. Jadi Daud mau bilang bahwa aku terbiasa ditolong Tuhan. Singa beruang datang kecil buat saya, apalagi orang Filistin. Dia melihat pengalamannya dengan Tuhan, dia selalu mengingat. Makanya ada lagu, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Supaya kita nggak mudah kecewa. Ketika masalah, tekanan datang dalam kehidupan kita. Kita nggak takut. Kita tetap fokus dan percaya. Lalu kita tetap mengenang tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang pernah menolong kita di hari kemarin akan bersama kita di hari-hari yang akan datang. Amin. Kami punya pengalaman, ya. Tuhan latih kami pengalaman demi pengalaman berjalan bersama dengan Dia. Kami pernah melewati satu masa di dalam kehidupan kami, di mana kami nggak punya pelayanan, kami nggak punya uang. Waktu itu uang cuman 100 rupiah kalau nggak salah ya, Pak Luther ya, di dalam saldo. Kami harus hidup, anak saya perlu susu. Kami ada di rantau orang. Dan kami gak punya siapa-siapa. Tapi suami saya melatih untuk punya iman hanya kepada Tuhan. Dia bilang begini, tolong jangan minta tolong sama saudara-saudaramu. Kita mau lihat Tuhan. Kalau
Tuhan izinkan kita mati dengan cara lapar karena nggak ada makanan. Mati aja. Tapi mari kita lihat Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita puasa. Puasa. Tapi Tuhan hebat. Bisa tiba-tiba dia kirim burung gagak datang kasih makan. Lalu suami saya dibilang untuk akhirnya kita dipanggil untuk pindah ke satu kota. Saudara, kita nggak punya uang. Dan suami saya bilang, kita akan berangkat bulan depan. Mau berangkat dengan apa? Dia juga bilang, jangan minta. Kita mau lihat Tuhan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan buka jalan dengan cara yang tidak masuk akal. Di tengah-tengah begitu banyak hamba Tuhan. Suami saya dipanggil untuk melayani di sebuah tempat. Dan di tempat itu yang tidak banyak orang. Ada seseorang yang Tuhan gerakan hatinya untuk memberkati kami. Dia tidak tahu apa yang sedang kami alami. Tapi ketika dia memberkati, saudara tahu enggak? Saya belum pernah pegang uang sejak kita menikah sebanyak itu. Itu seperti penghasilan kita sepanjang 1 tahun. Dan itulah tinggal minggu depan kita harus berangkat ke kota itu. Singkat cerita, kita berangkat naik pesawat sekeluarga. Dengan uang yang Tuhan siapkan. Sampai di kota itu, rumahnya kosong melompong, gak ada apa-apa. Saudara tahu tiba-tiba apa yang terjadi? Besoknya, waktu kita sampai hari ini besoknya. Ada satu keluarga yang datang dan bilang begini. Waktu dia datang, dia masuk di rumah kami. Dia langsung bilang begini, yes, saya tahu untuk siapa Tuhan suruh saya memberikan barang-barang itu. Sudah hampir berapa bulan mereka akan pindah ke kota lain. Dan mereka menaruh barang-barangnya semua satu rumah untuk dijual di koran-koran. Tidak laku. Dan waktu mereka dengar ada hamba Tuhan baru pindah ke kota itu. Dia bilang, saya akan pergi dan mau bilang, barang-barang saya semua. Saudara tahu barang-barangnya itu apa? Meja makan, kursi makan, jemuran pakaian, kompor. Semua AC, semua perlengkapan rumah penuh. Besoknya dia datang dan dia bawa. Tapi suami saya bukan tipe orang yang aji mumpung. Dia bilang, kami juga diberkati dari Jakarta. Kami bayar karena Bapak mau pindah. Jadi uang yang kemarin Tuhan kasih melalui orang di Jakarta itu juga yang kami beli. Dan barang-barang kami penuh dalam rumah cuma dalam 1 hari. Itu latihan untuk kita tidak mengandalkan manusia. Dan Tuhan bawa kita ke kota ini. Levelnya udah beda. Bukan lagi tentang cuman keluarga kami. Tapi udah satu jemaat. Ketika pembangunan ini mengalami begitu banyak tantangan. Kami ditipu. Kami kehilangan banyak. Bukan kami sendiri. Tapi ini berjamaat. Kesannya mungkin, hamba Tuhan kurang urapan atau apa? Tapi bukan tentang masalah urapan dan tidak urapan. Masalah tentang latihan beriman dan mempercayai Tuhan. Kalau kita punya masalah dikit-dikit kita udah mikir minta tolong ke siapa. Saya kasih tahu buat saudara, saudara gak akan pernah mencapai level dewasa dengan Tuhan. Tapi ketika hal-hal kecil Anda gak bisa makan dan Anda berdoa, puasa, minta sama Tuhan. Itu latihan untuk satu saat nanti Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Amin. Amin. Tuhan yang pernah menolong kami di waktu-waktu yang lampau dari hal makan dan minum susu. Tuhan itu yang membawa kami ke level bisa naik pesawat dan pindah ke kota yang baru. Tuhan itu membawa kami ke level membangun rumahnya yang hari ini pertama kalinya saya berdiri di tempat ini. Ini latihan iman, saudara. So, jangan pernah lupa kebaikan-kebaikan Tuhan di hari kemarin. Saya dan suami sering selalu mengingatkan satu dengan lain. Waktu kami mengalami masalah-masalah sulit, dia bilang begini, Tuhan yang pernah menolong kita di hari-hari kemarin, lihat, coba tengok ke belakang, lihat bagaimana perjalanan imanmu bersama dengan Tuhan. Itu akan membuat saudara kuat untuk menghadapi hari esok. Amin, amin. Gak perlu takut, karena Tuhan yang ada di hari kemarin akan ada juga di hari depan. Dia Alfa dan
dan Omega. Dia yang awal dan dia yang akhir. Amin. Dia yang pernah ada dengan saudara di hari kemarin akan ada dengan saudara di hari esok. Itu kekuatan. Itu kekuatan. Dan saya suatu waktu kalau Tuhan kehendaki, ada orang yang sudah menawarkan saya, Bu, karena saya memang hobi menulis, tapi saya kekurangan waktu. Dan dia bilang begini, mau nggak saya tuliskan buku tentang Bapak dan Ibu? Saya bilang, nanti waktunya Tuhan saya mau. Karena perjalanan kami itu saudara ya, naik turun lembah seperti saudara naik roller coaster. Hati hilang-hilang saudara. Orang Ambon bilang hati hilang, dumba-dumba. Ciut-ciut saudara. Termasuk gedung ini. Begitu banyak air mata untuk tempat ini ada. Dan hari ini kalau kita bisa berdiri, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan Immanuel yang menyertai saya, menyertai suami saya, juga akan menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Amin. Gak perlu takut, apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai kita. Yang ketiga saudara, Daud. Yang pertama fokus, yang kedua ingat kebaikan Tuhan. Tuhan yang pernah menolong Anda di waktu kemarin, Tuhan itu akan bersamamu di waktu ke depan. Yang ketiga, deklarasi, perkataan iman. Alkitab berkata, langit, bumi, dan segala isinya ini diciptakan cuma dengan firman. Dan firman itu ada di dalam saudara. So, saudara punya kuasa, power. Alkitab bilang, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Amin. Apa yang kita perkatakan? Kita mau perkatakan kehancuran, kebinasaan, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, atau kita mau perkatakan iman. Saudara lihat perkataan Daud. Wow, ini orang betul-betul ya, betul-betul. Makanya dia disebut beloved, yang dikasihi oleh Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 46-47 berkata, hari ini juga waktu dia menghadap Goliat, waktu dia menghadap masalah yang begitu menakutkan, dia bilang begini, gak pakai besok, gak pakai besok. Dia bilang begini, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Wow. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. Gila. Dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin. Bukan cuman Goliat. Antek-anteknya semua Daud bilang, aku akan mengalahkan kalian. Daud bilang, aku satu pribadi akan mengalahkan satu bangsa. Wow, keren banget saudara. Mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin. Dalam bayangan dia nih, dia udah mati Goliatnya. Filistin udah mati, udah kalah. Bahkan mayatnya udah dikasih buat apa? Untuk menjadi tentara orang Filistin, menjadi makanan burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya saudara kita mengalahkan musuh. Tipu daya setan, bukan untuk sok-sokan, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk gagah-gagahan, pamer-pameran, no. Tapi dikatakan di sini supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Supaya dunia tahu bahwa CKF mempunyai Tuhan. CKF mempunyai Allah yang hidup. Siapa melawan saudara dan saya? Gereja Tuhan, termasuk gereja ini, dia sedang berurusan dengan pencipta alam semesta. Kita gak perlu takut. Siapa menyentuh biji mata Tuhan, disentil langsung oleh Tuhan. No worries, jangan takut. Kalau engkau anak Tuhan, saudara tidak perlu takut. Tuhan yang membela engkau. Dialah panglima bala tentara Israel. Dia akan berdiri menghadap engkau. Saya pernah mendapat janji itu dari Tuhan. Saya punya buku. Kemarin saya ambil bukunya pulang dari Jakarta. Itu buku agenda. Itu buku Sahid Jaya dulu note. Ibu Yoma waktu masih kerja di Sahid Jaya, dia kasih ke saya. Dan itu catatan agenda pribadi saya dengan Tuhan. Salah satu statement di dalam buku itu, dia bilang begini, kalau kamu punya hati yang tetap tulus, kamu tidak mengingat kesalahan orang, kamu tetap baik walaupun kamu dijahatin.
kamu mundur. Aku yang akan berperkara. Dan aku akan membuat musuh-musuhmu tunduk dan mengaku bahwa aku menyertai engkau. Saya tidak bilang musuh itu manusia. Tadi kan saya di awal bilang musuh kita bukan darah dan daging. Tapi penguasa-penguasa roh jahat di udara. Dengan masalah-masalah yang datang. Bahkan dia mungkin memakai orang. Tidak perlu takut. Tuhan akan berperang untuk saudara dan saya. Seperti Daud. Tuhan berperang menggantikan dia. Dikatakan di sini supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, ucapkan kemenangan Anda dan terima itu. Amin. Katakan saya sehat, saya aman, saya terlindungi. Seperti Markus 5 ayat 28. Waktu perempuan pendarahan datang, dia cuma bilang begini, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Apa yang terjadi? Bukan Tuhan yang melepaskan kuasa ke dia, tapi dia menarik kuasa Tuhan. Wow. Saudara nggak perlu minta, saudara ambil. Dan Tuhan akan merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Untuk Ibu Tabita, untuk Ibu Sarce, untuk Ibu Yoma, untuk Omon, untuk semua kita yang ada di tempat ini. Amin. Kita akan menarik kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu unlimited, saudara. Amin. Amin. Sehingga saudara dan saya tidak perlu takut. Jadi kita harus berpikir, ya. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan yang keempat, yang terakhir. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud action. Kalau kita cuma berpikir, berkata, dan gak pernah bertindak, gak ada hasilnya. Tapi Daud menghadapi Goliat, dia action. Dia maju dan melawan dengan iman. Dan rahasia kemenangan Daud itu ada di sini, saudara. Ya, sebenarnya Goliat tuh dia cuma berteriak menakut-nakuti. Nah, saudara, saya juga baru dibukakan kebenaran ini. Ya, ayat 8 dikatakan di sana 1 Samuel 17 ayat 8 berkata, ia berdiri dan berseru kepada tentara Israel, katanya, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ketika Saul ayat 11 dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Tetapi saudara, dengarkan ini, perkataan iman dan keberanian Daud membuat Goliat terpancing keluar dari lembah. Saudara, saya dapat bahasa ini. Di dalam Samuel 17 ayat yang pertama dikatakan, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Efes Damim itu, saudara, ini sebuah kebenaran. Itu artinya tepi darah atau batas tetesan darah. Itu sebuah tempat yang ada di Palestina. Tapi itu artinya batas, perbatasan, tetesan darah. Ya, tepi darah. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah ini sebuah gambaran tentang darah Yesus. Haleluya. Amin. Artinya orang Israel, orang Filistin cuma bisa berteriak-teriak karena mereka tahu bahwa mereka tidak boleh memasuki yang namanya tepi batas darah itu. Karena kalau mereka melewati itu, mereka akan kalah. Tapi karena Daud dengan perkataan imannya, Alkitab berkata, maka Goliat berlari menghampiri Daud. Dan saudara tahu, Daud menantang Goliat, dia maju melawan Goliat. Dan ketika dia melewati batas tetesan darah itu, saudara, darah Yesus yang membackup tentara Israel. Apa yang saya mau bilang maknanya?
Saudara dan saya nggak perlu takut kalau Anda dan saya punya batas darah. Tetesan darah Yesus ada pada saudara. Saudara nggak perlu takut, itu covering, itu perlindungan bagi saudara dan saya. Amin. Sehingga iblis akan takut menghadapi saudara ketika dia melihat ada darah Yesus pada saudara dan saya. Bandingkan ini dengan 1 Tawaris 11 ayat 12-14. Dan sesudah dia, Eliezer anak Dodo orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama Daud di Pasdamim. Pasdamim itu juga sama, batas darah. Ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang, ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saudara, darah Yesus akan menjadi covering perlindungan bagi saudara dan saya. Amin. Hiduplah dalam covering itu. Goliat tidak akan bisa menjatuhkan Anda. Bahkan dengan darah Yesus, bilur-bilur Yesus, saudara akan keluar sebagai pemenang. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari nyanyi sama-sama. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara, firman ada di dalam mulutmu. Perkatakan perkataan iman, lalu bertindak, maju. Jangan mundur, jangan lari dari masalahmu. Hadapi, tapi jangan hadapi dengan kekuatan saudara sendiri. Seperti Daud, dia nggak pakai baju Saul, dia nggak pakai baju perang, dia maju karena dia tahu siapa yang menyertai dia. Tuhan Immanuel yang menyertai Daud akan menyertai saudara dan saya. Tapi apa rahasia Daud begitu percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia? Intimacy, hubungan pribadi. Jangan sok-sok minta covering kalau saudara nggak pernah punya hubungan intim dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, keintiman pribadi, saudara perlu bangun setiap hari. Jangan pas butuh, pas datang. Itu namanya terlambat. Kita cuma bikin Tuhan UGD, udah kabel selang di mana-mana, baru Tuhan tolong. Terlambat. Mulai sekarang, sekalipun Tuhan tidak pernah terlambat, Dia selalu menyediakan waktu untuk menolong saudara. Tapi saudara babak belur dulu. Kenapa enggak bangun hubungan dengan Tuhan sejak dini? Punya keintiman pribadi dengan Dia. Dan saudara akan mengenal Dia sebagai Allah Immanuel. Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara. Pakai prinsip ini. Pakai prinsip Daud. Dalam keintiman dengan Tuhan, dia bisa fokus. Dia bisa melihat Tuhan lebih dari masalah yang dia hadapi. Yang kedua, dia selalu ingat tentang kebaikan Tuhan yang pernah dialami di waktu lalu. Akan menyertai dia di waktu yang akan datang. Yang ketiga, dia perkatakan perkataan iman. Mendeklarasikan kemenangannya. Dan yang keempat, dia maju. Dia action. Ambil tindakan-tindakan iman. Maju berperang bersama dengan Tuhan
saudara akan mampu menghadapi Goliat. Masalah-masalah apapun dalam hidupmu, Tuhanmu lebih besar daripada masalah yang saudara hadapi. Tuhan Yesus memberkati saudara.